Om Swastiastu. Berikut adalah presentasi dari kelompok 4. Penelaran hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, terminologi dalam penelaran hukum, unsur-unsur penelaran hukum, jenis-jenis penelaran hukum. Terminologi dalam penelaran hukum. Yang pertama itu ada pengertian. Penelaran hukum adalah penelaran tentang hukum, yaitu pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum menerangkan hukumnya. Para ahli juga berbeda pandangan mengenai formulasi tentang bagaimana hakim memutuskan perkara, harus mencari substansi hukum positif yang mengenai kasus tersebut. Dengan perbedaan ini, para ahli teori hukum mengambil 3 pengertian tentang legal reasoning. Yang kedua ada unsur-unsur penelaran hukum. Unsur-unsur di sini bukan merupakan bagian-bagian menyusun suatu penelaran, tetapi merupakan hal-hal sebagai prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu, karena penelaran adalah suatu proses yang sifatnya tergantung pada pakar pikirnya. Yang ketiga ada jenis-jenis penelaran hukum. Dalam hidup ini diliputi oleh berbagai masalah yang merupakan hambatan atau tantangan yang mewajibkan seseorang untuk memecahkannya. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penelaran mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai berikut. Ada 2 ciri-ciri. Yang pertama adanya suatu pola pemikir yang secara luas. Yang kedua adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan berpikir logis atau penelaran dalam pemecah masalah, ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kemampuan berpikir yang logis. Yang kedua, pemecah masalah harus bersifat objektif. Yang ketiga, haruslah bersifat ilmiah. Yang keempat, mempelajari fakta dalam konteks pemecahan masalah. Yang kelima, tidak selalu menerima secara a priori setiap idea atau teori. Yang keenam, menggunakan seluruh kemampuan baik yang berpotensial maupun akademik. Kesimpulan yang dapat diambil, penelaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru. Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terlebih dahulu, diikuti oleh hakim yang mengadil kasus yang terjadinya sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Unsur-unsur di sini bukan merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu penelaran, tetapi merupakan hal-hal yang sebagai prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu, karena penelaran adalah suatu proses yang sifatnya dinamis, tergantung pada pakar pikirnya.